percaya saat ini walaupun belum banyak yang hadir, kita percaya dan bisa hadir di tengah kita pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan ibadah kita, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Saya juga jemaat untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Mas Tian Cica, pertolongan demi pertolongan, bahkan pemeliharaan yang begitu sempurna bagi kami umat di tempat ini. Dan hari ini kami nyatakan ungkapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, dan kami menyerahkan sepanjang jam ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kami. Pertolongan ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Jemaat terkasih, mari kita buka dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-6. Kita akan baca secara berbalasan sebagai ungkapan puji-pujian penyembahan kita kepada Allah yang Agung. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 kita akan baca secara bergantian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hati diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku punya. Aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena aku mau menyanyikan Tuhan, karena Ia telah berbuat baik. Amin. Coba terkasih, mari kita ungkapkan ucapan pengakuan iman rasul kita, sebagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia mengucapkannya pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan kami, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal kita, yang dikandung dari para Kudus, dari Maria, yang menderita sesal dan bertanggung jawab 100, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga dengan surat Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dunia dan hidup yang kekal. Amin. Kembali. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, dan janjinya adalah terang bagi jalan-jalan kita. Kita mau angkat pujian firman Tuhan kita.
sama Tuhan dan berdosa.
Saya persilakan. Sampai ia pun meninggalkan kepercayaannya dan mulai menjauh dari orang-orang yang dekat dengannya, yang merasa hidupnya bisa sendiri tanpa orang lain. Aku ini orang kaya loh. Banyak, punya uang banyak, punya mobil, punya segalanya. Sekarang aku mau pergi ke mall, aku mau nelfon supirku dulu ya. Pak supir, saya ada di jalan sini kamu. Di rumah kebanggaannya, ia pun memutuskan untuk menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Sudah habis. Hancur hidupku. Sesalipun yang dapat aku banggakan, tidak ada mampu menyelamatkan hidupku. Hampa, hilang, musnah semuanya. Dalam kesedihan dan kesedihan dan bumi hati yang selalu setia mengingatkan ibu Juwita untuk kembali pada Tuhan. Sri Kandi, Jawa, ala-ala Sungai Bambu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Siji loro terus ya.
Amin. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Berkati mereka Bapak dalam kesehatan, berkati mereka dalam studi masing-masing, tumbuh kembang mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh normal sesuai dengan usia mereka masing-masing. Berkati orang tua yang memperlengkapi mereka, tapi senantiasa dan mengajar mendidik mereka dengan zaman ini. Kami juga berdoakan guru sekolah minggu, berlengkapi mereka terus bekerja, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh bertumbuh dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan pembelajaran mereka pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shining Kids Rasa Foto bersaksi dan lain. Kita akan menyembah Tuhan kita. Kita percaya Tuhan ada dalam hati kita. Siapapun datang menyembah. Saya undang kita berdiri.
keselami pikiran Tuhan. Tetapi kami yakini dan percaya bahwa segala pekerjaan Tuhan baik adanya bagi orang-orang yang berharap dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami boleh bersyukur punya pengharapan, punya masa depan di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Berlengkapi awal dan berlengkapi umat yang hadir pada pagi ini. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali jemaat Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Rencana saya hari ini mau berkhotbah bahasa Jawa ya. Tetapi tadi jam 5 pagi saya terbangun dari mimpi saya. Jadi nggak jadi ya. Ternyata itu semua hanya mimpi ya. Tiba-tiba saya terbangun. Jadi saya nggak jadi berbahasa Jawa ya. Tapi takutnya nggak ada banyak mengerti dan saya pun tidak mengerti ya. Bapak Ibu terkasih, ya kita akan buka kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Ya, sebelum kita sampai pada mengenal ya sosok penginjil yang luar biasa di tanah Jawa ya. Kita akan membahas Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang sekitar bagaimana pertobatan juga. Tuhan nyatakan kepada Saulus ya yang menjadi Paulus ya. Sudah dibaptis, nama baptisnya adalah Paulus, yang tadinya Saulus ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Kembali saya akan kita baca secara berbahasa. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9 tentang Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, apalah Yesus yang kau aniaya. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ya Kisah Para Rasul ini ya, menuliskan banyak kali kesaksian yang luar biasa. Dan kita mencatat ya bahwa banyak orang telah mengalami pertobatan yang luar biasa. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa ya, bahwa Roh Kudus turun atas kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan itu terjadi luar biasa ya. Dimulai dari apa? Dari hari Pentakosta, penginjilan para murid-murid yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, seiring bertambahnya jiwa-jiwa ya, seiring penginjilan para rasul yang luar biasa, tetapi dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan penganiayaan kepada orang-orang yang mengikut dan percaya pada Kristus. Ya, semakin menggila penganiayaan. Ya, tapi luar biasa ya, seperti buku dari Bapak Pendeta Yusuf Ron yang dikatakan ya, semakin dihambat, semakin berambat. Luar biasa ya, statementnya. Semakin walaupun semakin dihambat Injil, ya, semakin dihambat, tapi semakin merambat. Jiwa-jiwa luar biasa dimenangkan pada waktu itu. Jemaat mula-mula, ini luar biasa saudara. Ya, dan penganiayaan itu dipelopori oleh siapa ketuanya? Oleh Saulus. Ya, oleh Saulus. Ya, adalah tokoh sangat-sangat benci kepada siapa? Kepada ajaran Kristus. Ya, benci sekali kepada murid-murid Kristus. Ya, yang mereka katakan adalah pengajaran sesat.
Sehingga Saulus ya mempelopori, ya dia mengatakan saya akan menangkap bahkan membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Saudara, pertobatan terjadi. Pasal 8 kita akan mulai bahwa ada pertobatan orang-orang Samaria yang tadinya keras hati kepada Injil, ya, dan mereka membuka hati, luar biasa ya. Pasal 8 seperti Rasul katakan ada sida-sida dari Ethiopia. Ketika membaca kitab biasanya nggak ngerti, tetapi ada Filipus Tuhan kirimkan untuk apa? Untuk ngajarin, ya, untuk apa? Menerangkan tentang sosok pribadi Yesus Kristus, ya, yang ada di kitab Yesaya. Pasal 9 pertobatan Saulus, seorang penganiaya orang Kristen. Pasal 10 pertobatan Cornelius, ya, sang perwira, dan Petrus dipakai untuk menyatakan pertobatan kepada Cornelius. Dan yang unik adalah, ya, kalau orang-orang Samaria, kalau orang Ethiopia mengenal Injil, mengenal Kristus dari para rasul, Rasul Filipus. Ya, kalau Cornelius orang perwira, ya, yang tidak mengenal Tuhan, dia kenal Tuhan, dia kenal Yesus dari Rasul Petrus. Tetapi yang unik adalah Rasul, ya, Saulus itu bukan pakai perantara seorang rasul, luar biasa ya. Justru Saulus mengalami pertobatan langsung dari perkataan Tuhan. Ini luar biasa sekali, unik, luar biasa ya. Dan Alkitab mencatat pada pasal 9, ya, Saulus meminta surat kuasa dari imam besar dari Yerusalem. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menangkap, ketika dia membunuh para pengikut Kristus, ya, itu halal. Itu ada izinnya, tidak legal, dan dia tidak diganggu oleh pasukan Roma. Ini supaya apa? Supaya legal, supaya dengan leluasa Saulus, ya, untuk apa? Menangkap bahkan membunuh para pengikut Kristus, sehingga surat kuasa itu dari imam besar diperlukan. Dan ayat pertama dikatakan begitu berkobar-kobar dia, begitu yakin dia, begitu pede dia dengan surat kuasa ini, ya. Setiap aku lihat orang-orang pengikut Kristus ditangkap bahkan dibunuh. Tetapi jalan Tuhan luar biasa, anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan dia. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, ya, perjalanan ke Damsyik, rencana dia untuk membunuh para pengikut Kristus, tiba-tiba ada cahaya yang mengelilingi, luar biasa. Ada cahaya yang mengelilingi dia, dan ada suara yang berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, itu kaget. Siapa engkau Tuhan? Ya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Waduh, luar biasa ya. Saudara, murid-murid Tuhan dianiaya, tapi Kristus ngomong begitu ya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Artinya apa Bapak Ibu? Kristus mengidentifikasikan dirinya, ya, menyamakan dirinya dengan para murid. Murid-murid mengalami penderitaan, Kristus juga mengalami penderitaan. Murid-murid mengalami penganiayaan, Kristus juga mengalami penganiayaan. Ya, karena Kristus ada hidup di dalam kita. Kristus merasakan penderitaan kita. Maka saudara, waktu kita bergumul, ya, jangan saudara merasa sendiri. Kristus juga merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi kabar luar biasa adalah Kristus punya jalan keluar atas masalah-masalah kita. Ya. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana Injil masuk ke tanah Jawa? Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang suku Jawa ini tahu betul, karena setiap suku berbeda-beda. Ya. Bapak Ibu jemaat terkasih, Injil masuk ke tanah Jawa ternyata, ya, dipelopori oleh siapa? Oleh bangsa kita sendiri, bukan para misionaris. Kalau kami Batak, misionaris dari Jerman, dari Ambon, Malaysia, ya, ada Joseph Kam, ya, dari misionaris. Ya. Ada beberapa daerah-daerah itu dari misionaris. Tetapi uniknya ini, ya, bagaimana Injil masuk tanah Jawa, bukan dipelopori oleh misionaris, bukan dipelopori oleh orang-orang dari luar negeri, tetapi justru muncul dari apa? Dari kiai. Ya, kiai yang begitu apa? Yang begitu sungguh-sungguh mengenal kedamaian,
tetapi mereka akan berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu terkasih ya, ada 4 tokoh yang saya cari di bak Google dan juga beberapa buku sejarah gereja ya. Yang pertama adalah seorang kiai yang namanya adalah Kiai Tunggul Wulung, atau nama aslinya adalah Nabullah atau Abdullah gitu ya. Tunggul Wulung ya. Ada Ibrahim itu nama baptisnya, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Yang kedua ya, setelah Tunggul Wulung dia punya anak rohani ya, namanya Kiai Sadrak ya, dari Kiai juga, dari orang Indonesia juga luar biasa ya. Yang ketiga adalah Kiai Kaulus Wiryobuno, seorang darah biru, keturunan raja, dipanggil Tuhan, percaya kepada Kristus. Kiai Paulus Kosari, seorang darah biru, ya, seorang yang kaya raya, keturunan kerajaan luar biasa, tapi luar biasa. Oleh anugerah Tuhan panggil, mereka akan percaya pada Kristus, dan mereka adalah tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh memberita Injil di tanah Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke mana, sampai ke Banten. Saudara bersyukur ada tokoh-tokoh yang sudah mengenal Kristus, dan saudara-saudara yang ada, ya, yang tinggal, yang lahir di tanah Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ingatlah ini tokoh-tokoh yang luar biasa, yang membawa, yang mempelopori Injil di tanah Jawa. Tetapi ya, hari ini kita belajar tentang seorang Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, karena yang pertama, ya, namanya adalah Abdullah, ya, nama aslinya Abdullah, atau orang Jawa bilang Nabullah, ya. Lahir tahun 1800 itu pada abad 19 ya, di daerah Jepara ya. Saat itu Jepara sedang diduduki oleh pasukan Belanda ya. Dan dia dikenal sebagai seorang kiai ya. Ternyata kata saya sendiri, apa itu kiai? Dari dua suku kata, ki itu anak laki-laki yang dituakan, yai itu dihormati, dikagumi. Jadi kalau seorang dipanggil kiai, berarti anak laki-laki yang dituakan, yang dihormati, dikagumi di desa itu, dikagumi, yang tentunya paham tentang ajaran-ajaran budaya, yang tentunya paham tentang ajaran agama yang dia hidupi. Makanya Tunggul Wulung Abdullah dipanggil, disebut sebagai seorang kiai. Bapak Ibu jemaat terkasih, sebagai seorang kiai di Jawa, pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh apa? Oleh aliran-aliran kebatinan. Ngelem kata orang Jawa bilang, ya, aliran-aliran kebatinan. Masih percaya tentang apa? Tentang sosok Ratu Adil yang akan datang di dunia ini. Dan buku hikmat Jawa yang masih dipegang oleh orang-orang pada abad-abad 18, 19 ya. Tahun-tahun 1700-an gitu ya, 1800-an, ada buku yang namanya buku Joyoboyo, buku Primbon Joyoboyo. Ketika siapa ini? Tunggul Wulung ya, ada dia seorang penikmat, seorang kiai, itu wajib mengetahui isi buku dari Joyoboyo ini. Dia baca gitu ya, dia baca. Dan dia begitu kaget, saudara. Ya, dia begitu kaget sekali. Dan dia menemukan ya, bahwa Ratu Adil yang selama ini diharap-harapkan oleh orang-orang Jawa, ya, kedatangan ya, mesianik oleh orang-orang Jawa dikatakan, yang bernama Kanjeng Nabi Isa Rohullah. Luar biasa ya. Tetapi saudara, saya ingatkan, saudara nggak perlu percaya dengan Joyoboyo ya. Ini merupakan ya, karena pemikiran dari Kiai Tunggul Wulung ini ya, buku hikmat mereka itu ya, buku hikmat mereka itu adalah buku Joyoboyo, Primbon gitu ya, buku Primbon mereka seperti itu. Dan disitulah kerinduan dia ya, dibaca lagi. Nanti pada akhir zaman akan muncul seorang Dajjal. Dajjal itu adalah antikristus ya, yang mampu ya, Joyoboyo mengatakan, yang mampu mengalahkan antikristus adalah Kanjeng Nabi Isa Mas. Ini buku
ya, buku hikmat orang Jawa, ya. Dan nggak tahu apakah orang tua sekarang masih punya buku itu, ya, tapi itu masih dipercaya oleh apa? Oleh aliran-aliran kebatinan, ya, aliran-aliran kebatinan, ya. Tapi mereka menuliskan itu, sehingga Bapak Ibu si Tunggul Wulung ini penasaran dengan Joyoboyo. Siapa ini Joyoboyo, ya? Siapa ini Joyoboyo? Sehingga dia baca lagi, ya. Sehingga dia menemukan bahwa tempat tinggal Joyoboyo, ya, dia mendapatkan informasi bahwa Joyoboyo tinggal hidup di atas Gunung Kelut, ya, itu ada di daerah Blitar, ya, Kediri Blitar lah gitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Tunggul Wulung ini bertapa di Gunung Kelut. Untuk apa? Dia ingin berjumpa dengan pangeran Joyoboyo itu. Dia penasaran sekali. Bapak Ibu terkasih, seorang penulis misi Belanda namanya J.D. Walter Beek, ya, dia menyaksikan suatu hari dalam pertapaan Kiai Tunggul Wulung ini. Ternyata ketika dia bertapa, dia menemukan secari kertas, ya, di tempat di bawah tikar itu, ya, secari kertas, potongan kertas yang bertuliskan 10 hukum Allah, ya, 10 hukum Allah. Dan dia dalam pertapaannya, jadi Roh Kudus pun bisa bekerja, ya, dalam pencarian seseorang yang tadinya mungkin dia sesat, gitu, ya. Kalau Tuhan mau, kalau Roh Kudus bekerja atas pribadi seseorang yang tadinya mungkin dia, ya, mengawali hidupnya, ya, dengan kesesatan, gitu, ya, dengan buku yang di luar firman Tuhan, tetapi kalau Roh Kudus bekerja, ya, tidak ada yang mampu dapat untuk hati dia. Roh Kudus bekerja, ya, di balik tikarnya dia menemukan 10 hukum Tuhan dalam bahasa Jawa, ya, dibaca-baca. Ini maksudnya apa? Jangan ada padamu Allah lain selain aku. Dibaca, jangan membuat bagamu batu, jangan menimbulkan buang sembarang. Dia baca dalam aksara Jawa seperti itu. Dalam pertapaannya dia mendengarkan wahyu, ya, mendapatkan wahyu agar dikatakan apa? Kalau engkau tidak mengerti atas hukum-hukum itu, pergilah ke Sidoarjo dan Mojowarno, pergilah ke sana. Dalam pertamaannya seperti itu dia mendengar. Sehingga apa? Sehingga dia niatkan tekad hati dia akan pergi ke Sidoarjo dan Mojowarno. Dia pergi di Mojowarno, ternyata dia berkenalan dengan siapa? Dengan seorang pendeta Belanda. Biasanya itu pasukan Belanda itu dimanapun mereka berada, baik itu di daerah-daerah penjajahan, mereka biasanya membawa seorang pendeta, ya, untuk apa? Untuk siraman rohani kepada tentara-tentara Belanda selama masa perang berjalan. Ya, ketika dia pergi ke daerah Mojowarno, akhirnya dia melihat, ya, seorang pendeta Belanda yang bernama Pendeta Jelesma, ya, Jelesma. Dan Pendeta Jelesma langsung panggil dia, "Hei, Kisana, menurut Kisana, saya tahu kamu sedang mencari Ratu Adil, kan? Kamu sedang cemas, kan?" Dia langsung kaget. "Ini apa kamu, ya?" Roh Kudus juga bekerja kepada Pendeta Jelesma ini. Biasa, ya, dipertemukan. Akhirnya Pendeta Jelesma menjelaskan tentang siapa? Tentang Kanjeng Nabi Isa Al-Masih, tentang hukum yang dia dapat dari pertapaannya itu, ya. Dan Pendeta Jelesma memberikan sebuah Alkitab berbahasa Jawa kepada Tunggul Wulung, dan luar biasa, ya. Ketika dia membuka kitab itu, dia menemukan Keluaran pasal 20 yang berisi 10 hukum. Dan dikatakan, aku telah mendapatkan jawaban bahwa Ratu Adil yang sesungguhnya, ya, Kanjeng Nabi yang akan datang adalah di dalam Isa Al-Masih, ya. Dari pertapaannya dia menemukan 10 hukum. Ketika dia menerima kitab, dia membaca Keluaran pasal 20 yang juga tertulis
10 hukum. Luar biasa Bapak. Luar biasa. Seorang tumulwulung ini tidak ada pendeta yang menginjili dia. Ya. Tidak ada pendeta yang menginjili dia. Tidak ada rasul yang menginjili dia. Tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang secara langsung luar biasa. Itulah hal-hal yang luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mampu untuk menuntut diri. Dan Tuhan sanggup ya, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan secara luar biasa. Ya. Ada banyak kisah-kisah para penginjil di tanah Jawa yang mengalami perjumpaan. Ya. Ada seorang penginjil juga ketika dia mencari ilmu ya, di pantai selatan. Bukannya ketemu Ratu Pantai Selatan, ya, tapi dia mendengar pekerjaan Roh Kudus. Kamu jangan cari di sini, ya. Cari aku di daerah ini, sehingga pada mengalami perjumpaan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari kisah Saulus yang menjadi Rasul Paulus luar biasa. Apa yang kita pelajari? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Efesus 2 ayat 8. Coba kita buka Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Kita Pak Peri membacakan Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu terkasih, dari kisah Saulus menjadi Paulus, ya, dari Abdullah ini ya menjadi seorang rasul orang Jawa, bahwa keselamatan adalah anugerah dari Kristus. Bukan usaha kita, bukan karena upaya kita, tetapi semata-mata oleh anugerah Kristus. Sola fide oleh karena iman, sola gratia hanya oleh anugerah Kristus kita beroleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang masih punya saudara yang belum mengenal saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa bagi mereka. Karena pekerjaan kudus tak terbatas. Kalau Tuhan sudah punya waktu bagi seseorang itu, nggak ada yang mampu untuk menutup. Seorang kiai yang sudah hafal dengan agamanya, sudah khatam dengan agamanya, tapi ketika Roh Kudus turun atas dia tidak bisa menutup pekerjaan Roh Kudus. Seorang kiai bisa juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bahkan dia menjadi pelopor utama penginjilan di tanah Jawa. Sehingga jemaat-jemaat yang bersuku Jawa hari ini, saudara harus menyadari, ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus, karena ada sosok pribadi, tumulwulung dan teman-teman yang lainnya mengabarkan Injil di tanah Jawa. Karena ada orang-orang yang telah memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan karena usahanya, tetapi semata-mata oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia ini, sehingga Maha memberikan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Jangan jemu-jemu berdoa buat orang-orang yang saudara kasih yang belum mengenal Tuhan. Katakan Roh Kudus kerja atas hidupnya. Kita terbatas mungkin memberitakan, kita terbatas menyampaikan berita Injil, tapi kita kokoh dalam doa sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus dengan kuasa Kudus, sehingga mereka menerima keselamatan. Yang kedua Bapak Ibu, dari kisah Saulus ini dan juga kisah dari tumulwulung ini adalah poinnya adalah Matius 8 ayat 19 sampai 28. Saudara bisa buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua kita boleh belajar dari kisah ini, kesediaan kita terlibat dalam misi Allah. Kesediaan kita terlibat dalam misi Allah. Apa misinya? Penjangkauan jiwa-jiwa.
Kita libatkan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang egois. Hanya aku yang diselamatkan. Ada orang-orang yang senantiasa menyapa kita, melihat kita, kita berbincang-bincang. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu. Saudara perlu menjadi apa? Kesediaan saudara untuk terlibat dalam misi Allah. Memang betul Allah bisa juga melakukan secara diri, tetapi Tuhan juga ingin melibatkan kita juga. Tuhan ingin kesediaan hati kita, diri kita untuk terlibat untuk melakukan misi Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, kalau di kota Jakarta, di kota-kota besar, saudara mungkin tidak perlu memberitakan. Ya kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah kenal dengan Kristus. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya dalam meluruskan. Kalau di dalam suku-suku, suku pedalaman, saudara memberitakan. Tetapi di kota begini, ada seorang pendeta mengatakan, saudara meluruskan karena mereka sudah mengenal Kristus. Tetapi pengenalan mereka terhadap Kristus itu jauh dari firman Tuhan. Makanya kita perlu luruskan. Ada banyak orang-orang yang sudah kenal Kristus. Saudara kita mengenal Kristus sebenarnya. Tapi mereka pemahaman tentang Kristus melenceng dari firman Tuhan. Mereka katakan kita menyembah Tuhan 3. Kita luruskan. Mereka mengatakan Kristus hanya sosok nabi yang biasa. Kita luruskan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah anak Allah secara fisik, secara jasmani. Kita luruskan seperti apa? Kenapa? Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan pemberitaan. Dari mana? Dari media sosial, dari tetangga mereka mungkin. Tugas kita adalah mungkin sulit, mungkin memberitakan. Tugas saudara meluruskan apa yang pengajaran tentang firman Tuhan yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Meluruskan. Kenapa? Sesungguhnya mereka sulit mengenal Tuhan. Karena pengenalan mereka mirip-mirip. Karena pengenalan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka sudah dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga sulit sekali untuk percaya kepada Kristus. Kita perlu berbicara. Perlu kesediaan kita untuk terlibat dalam misi Allah. Saulus terlibat. Ketika dia mengalami perjumpaan Kristus, dia libatkan dirinya untuk menjadi pemberita Injil. Ketika si Abdullah ini, tumbul ulung ini, menerima Kristus, dia tidak hanya berdiam diri, dia hidup. Saudara-saudaranya, dari daerah Jawa, dia rindu sekali juga mengenal Kristus. Sehingga dia mengabarkan berita Injil dari Jepara, Blitar, Kediri, kembali lagi ke Jawa Tengah, sampai kabarnya ke Banten. Orang-orang juga mengenal Kristus. Dari apa? Dari penginjilan, dari tumbul bulu ini. Luar biasa. Cuma terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa keselamatan bukan tanda upaya kita, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Yang kedua, mari kita libatkan diri kita terlibat dalam misi Allah. Libatkan diri kita. Sekarang kita sampaikan tentang siapa itu Kristus itu kepada orang-orang yang kita kenal. Memang agak sulit memangnya. Memang agak sulit memang. Tetapi biar kita berdoa, ya Roh Kudus, tolong saya. Aku pengen kata ini mengenal Engkau Tuhan. Tolong saya untuk berkata-kata, tolong saya untuk berbicara. Kali ini teman saya ini sulit saya ngomongnya tentang Kristus. Bila saya keberanian, siap hati dia untuk mendengar apa yang saya katakan. Siap hati dia juga. Sehingga kita betul-betul memiliki kesediaan terlibat dalam misi Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu hari ini kita boleh belajar bahwa Injil sudah kita dapatkan dan kita sudah memperoleh keselamatan, dan Tuhan juga rindu kita terlibat dalam misi Allah, misi penyampaian berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita bersama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu bagi kami. Hari ini kami boleh belajar tentang hamba-Mu Saulus.
Dia mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, sehingga dia menjadi tokoh yang luar biasa, satu rasul yang luar biasa dalam memberikan ini. Dan kami bersyukur untuk tumbuh-tumbuh yang Tuhan dikaruniakan di tanah Jawa. Dan kami umat yang boleh mengenal Kristus, umat Tuhan yang bersuku Jawa boleh mengenal Kristus karena ada pribadi-pribadi yang menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dan Tuhan itu saya boleh belajar agar kami juga tidak tinggal diam, kami juga rindu terlibat dalam ladang misi Allah. Mampukan kami untuk mengerjakannya Tuhan. Kalau kami sendiri kami tidak mampu, tapi kami perlu kekuatan dari Roh Kudus. Kalau tidak keberanian untuk menyampaikan jalan keselamatan, jaminan keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Maksud saya berbicara, percaya Roh Kudus yang sudah tinggal tetap dalam firman kami, berikan pengertian dalam firman kami tidak lepas pribadi. Terima kasih firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman ini boleh menjadi renung dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini, Ibu Simbolon dan Ibu Tina. Kita mau akan ujian Kuno Tresno Yesus. Yang terbaik
hari ini kami berdoa kami Bapak Kami Tulus beserta keluarga, istri dan anak yang pun berkati keluarga ini menjadi panutan, menjadi sarana berkat secara rohani bagi kami sebagai jemaat Yesus. Dan juga berkati membawa Tuhan, Matias dan Tuhan lainnya yang memberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini Yesus berkat juga berkati untuk majelis gereja ini dan seluruh jemaat baik dalam pelayanan, pekerjaan maupun pendidikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan dapat memberikan mereka semua berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat yang dapat menjadikan mereka juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Dan juga untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, karena Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang mereka harapkan, yang selalu mereka lakukan. Jemaat lainnya yang sedang melakukan pendidikan, itu saudara Lydia dan Febri di SMP Kita Hidup, maupun adik-adik kami, anak-anak kami, dan bapak desa dimanapun juga Tuhan kiranya yang memberikan roh pintar dan akal sehat, berarti Yesus agar mereka dapat melakukan pendidikan dan mendapatkan pendidikan ini secara baik agar mereka benar bagi kehidupan pribadi masing-masing dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus terima kasih Engkau telah memberikan berkat kelancaran atas persidangan umum kemarin yang berjalan dengan baik Yesus. Dan sebentar lagi masjid daerah DKI Banten Tuhan Yesus kiranya Engkau dapat memberkati mereka selayaknya memberkati kami semua Tuhan Yesus. Dan juga berkati bulan Desember Tuhan Yesus 2022 untuk calon-calon baptisan Islam jemaat kami Yesus, agar baptisan ini dapat berjalan dengan baik Tuhan, dan Tuhan jaga Bapak. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal pada tahun kedua. Itu tertunda, kiranya Tuhan memberkati panitia beserta dana-dana yang akan kami kumpulkan, kiranya dapat mencukupi pembayaran seluruh pembayaran yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Dan juga berkati tempat kiranya tempat yang dapat baik kami gunakan menjadi sarana berkat Tuhan Yesus. Dan juga kami mengingatkan peserta-peserta yang diundang kami agar dapat mengikuti semuanya dan mengikuti perayaan Natal ini Tuhan Yesus, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Juga berkati untuk Mukernas Pemuda DKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2023 di Merauke, Papua. Kiranya Mukernas ini dapat menjadikan pemuda-pemudi DKI menjadi pemuda yang diberkati, pemuda yang takut akan Tuhan, dan menjadi pemuda-pemudi yang dapat dicontoh oleh orang-orang seluruh masyarakat Indonesia Tuhan Yesus. Dan juga berkati untuk lingkungan sekitar gereja kami Tuhan, baik ketua RT, ketua RW, dan tetangga. Kiranya kehadiran kami ini dapat dijadikan sebagai contoh kepada mereka dan menjadikan kehadiran kami ini menjadi sarana berkat bagi mereka semua. Berikan mereka kesehatan, kekuatan agar dapat memimpin daerah kami ini dengan baik Tuhan. Dan juga berkati untuk bangsa dan negara, baik gubernur saat ini, PLT Gubernur DKI, DPRD DKI, Presiden kami Jokowi dan Bapak Presiden, beserta jajaran menteri-menteri yang Engkau tunjuk Tuhan, kiranya mereka dapat melaksanakan pemerintahan, menjalankan tugas pokok mereka dengan baik.
yang memimpin kami sebagai warga negara yang baik, yang memberikan perlindungan kepada kami dengan baik tanpa melakukan sesuatu apapun. Juga terima kasih Tuhan atas persembahan-persembahan yang telah diberikan pada jemaat kami. Kiranya persembahan-persembahan dan perpuluhan ini dapat menjadi bagian untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan rohani yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Dedi. Saya akan membacakan untuk warta jemaat. Minggu tanggal 6 November 2020. Untuk keuangan ibadah raya tanggal 30 Oktober berjumlah Rp2.037. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal kegiatan ibadah sepekan, hari Jumat ibadah keluarga, pembawa firman Bapak Pendeta Labuhan, MC Ibu Yeni, gitar Saudara Satrio, undi Ibu Krisna, doa Ibu Stefani. Hari Sabtu ibadah pemuda jam 6 sore, pembawa firman Bapak Matias, temanya jangan kebutuhan Allah sembarangan, nats dari Keluaran 20 ayat 7. MC Saudara Joshua, gitar Saudara Satrio. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 13, untuk firman Bapak Pendeta Labar Setorus, tema Ludwig Ignar Nomensen antara Jerman dan Batak. Jadi minggu depan untuk suku Batak. MC Saudara Evi Puji, singer Saudara Aldi dan Saudara Betty, pemain musik Joshua dan Saudara Satrio, undi Bapak Ferry dan Ibu Feby, doa Bapak Joko Tagalog untuk RCD hari Natal. Ibadah hari Minggu untuk sekolah minggu, firman Kak Angel, temanya Nabi Yunus dari 1 ayat 1 sampai 15. MC-nya Dekire dan gitarnya Saudara Marcel. Gembala Majelis Jemaat GKI Sungai Bambu mengucapkan selamat ulang tahun di bulan November untuk Kak Vicky Natania Lolah tanggal 10 November. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman lagi? Terima kasih dalam Tuhan ya. Minggu lalu saya belum sempat umumkan ya, karena kemarin belum masuk badan di sini, saya tidak bisa menyampaikan khususnya untuk persidangan umum ya. Kemarin kan sudah melaksanakan pergi ke Kalimantan di Pontianak, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih, ucapkan terima kasih kepada jemaat yang mendukung kami dalam tiket pesawat dan juga biaya akomodasi yang kami perlukan. Ya, terima kasih buat setiap jemaat-jemaat yang sudah terlibat. Dan Bapak Ibu, Ketua Umum kita ya GKI secara nasional untuk Indonesia adalah Bapak Pendeta Paripurna Simatupang, yaitu adalah Gembala GKI Ucap, ya, itu menjadi Ketua Umum GKI kita. Dan ada perubahan ya, kalau selama ini GKI perempuan tidak boleh pendeta. Saudara nanti beberapa tahun kemudian saudara jangan kaget ketika nanti ada pendeta wanita ya ada di GKI, karena itu merupakan salah satu keputusan dari persidangan umum ya yang dilaksanakan di Pontianak Kalimantan. Jadi GKI sudah memperbolehkan seorang wanita menjadi pendeta, jadi ada perubahan ya. Dan selanjutnya mengenai Natal, jangan lupa tanggal 2 sampai 3 Desember Natal kita, Natal gereja lokal ya. Dan dari panitia mengatakan mohon segera dilunasi ya. Dan yang tertera di kartu Natal yang dibagi-bagi panitia itu bukan harga perorangan ya, itu harga per keluarga ya, itu harga per keluarga. Jadi kalau ada tertulis di kartu Natal 300.000 itu adalah harga seluruh keluarga ya, jadi bukan perorangan ya. Jadi itu luar biasa ya, itu
diskon yang diberikan oleh panitia. Dan hari ini mungkin ada penggalangan dana dari panitia ya, yang dipersiapkan. Dan terima kasih untuk tim ya pemusik pelayanan ini dan juga pembawa kesaksian pujian dan ibu yang sudah tadi bersaksi bahasa Jawa tadi, kalau bahasa Jawa juga memberikan persembahan ya, kue khas daerah Jawa ya, yang sudah bisa menikmati ya, kue khas persembahan dari ibu tadi sudah memuji Tuhan ya. Dan jangan lupa untuk PW Esther ya, ada PW Esther, ada pertemuan PW Esther setelah ibadah raya pada pagi hari ini. Saya kira itu beberapa pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, Ku ada sebab aku. Sebagai percaya, sementara kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami